Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita mohon ridha daripada ilmunya, ridha daripada syafaatnya nanti di yaumil qiyamah bersama dengan sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Kutub Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah sayyidina Syekh Hafiz bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, annallaha yu'li darajatihim fil jannah fi jiwar nabiyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga guru-guru kita, asatidz-asatidzah, muallim-muallimah, dan juga santri Yawan santriwati Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, wabil khusus guru kita Tacital Habib Muhammad Waliullah, wabil khusus ila Habiban al-Mahbub Habibana Muhammad Zain bin Muhammad Al-Hadi, wabil khusus ila Kiai Junaidi, wabil khusus ila Cengkiki, wabil khusus ila Al-Alim Al-Alamah Al-Billah, dan juga wabil khusus ila asatidzah muallim-muallimah, murid-murid daripada Hafiz bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, haflan jamilan qariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa antusibahum sihhatan wa afiyah wa salamah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan tausiah yang begitu luar biasa dari Abuya, abah kita Habib Zain bin Muhammad Habib Zain bin beliau ini dulunya teman, sahabat karib, dan juga murid daripada Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim di Darul Hadis Malang. Di Darul Hadis Malang. Jadi beliau ini orang yang sangat luar biasa. Habib Segaf bin Mahdi 65 tahun meninggal. 65 tahun beliau ini sudah sepuh. Alhamdulillah beliau berbagi ilmu tadi bersama kita mengenai ma'rifatullah, mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Makanya tadi yang dengar itu pasti pada bengong, pada ileran, karena itu sudah paling tinggi. Yang pertama apa? Syariat. Awal utama adalah syariat. Apa itu syariat? Kita sholat, puasa, zakat. Yang paling utama syahadat, rukun iman, rukun Islam. Itu pertama syariat dulu. Jadi makanya pada dengar tadi pada bengong, pada ini, pada itu. Apalagi kalau sudah dengar Al-Quran, banyak setannya. Makanya pada ngantuk, ya kan? Makanya itu kita untuk sampai ke derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, harus lewat syariat terlebih dahulu. Kita sholat di masjid, kita silaturahmi, kita puasa, kita sedekah, kita mengamalkan ilmu, kita belajar ilmu, namanya syariat. Jadi makanya itu di Nurul Iman ini kita membahas menjalankan torekohnya Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di tahap pada syariat. Talibul ilmi farisyatan ala kullin muslimin. Jadi menuntut ilmu, dan juga ada wali-wali santri, silaturahmi ke Nurul Iman, ketemu anak-anaknya. Yang paling utama kita sedekahkan adalah keluarga kita terlebih dahulu, syariat. Lalu kita silaturahmi, man ahabba ayub sadalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin disenangkan rizkinya, panjang umur dalam sehat wal afiat, falyasir rahimah, maka sambung silaturahmi. Yang paling utama silaturahmi siapa?
keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mau lihat anak yang sedang menuntut ilmu. Karena apa? Anak-anak ini yang insya Allah akan menjadi pejuang penerus Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus daripada para nabi. Tapi kalau ulamanya, syariatnya aja belum sampai, bagaimana mau sampai ke hakikat? Belum sampai hakikat, gimana mau sampai ke ma'rifatullah? Karena itu benar-benar kita dijaga di sini oleh Habib Muhammad Waliullah. Beliau datang sholat duhur, anak-anak masih pada ngobrol. Sedangkan Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu bersumpah Allah di dalam Al-Qur'an. Demi waktu kita sia-siakan waktu. Belum sampai ma'rifatullah, belum tadi hari-hari makan anak bayi gimana, tahu-tahu udah jadi besar. Kita terlewat itu aja kita sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur. Iya, nggak bisa buang air besar. Bagaimana kalau dia buang air besar di dalam perut ibunya? Najis. Ibunya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita nggak akan pernah bisa sampai kepada ma'rifatullah tanpa lewat syariat. Karena itu kita semua berpegang teguh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kepada siapa? Pada sahabat-sahabatnya. Sahabat pada siapa? Tabiin pada siapa? Salihin wa salihat. Habib Sagaf bin Mahdi termasuk para salihin, termasuk pada jihadullah, jihad di jalan Allah. Habib Muhammad kita ikutin sekarang. Gimana kita nggak bisa sampai derajat ma'rifatullah? Karena apa? Tidak taat kepada guru-guru. Kenapa? Tidak taat kepada tabiin. Kenapa? Tidak taat kepada sahabat. Nggak bisa kita loncat langsung mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ma yu'ti rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat dengan Rasulullah SAW, faqad ata Allah, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masih syariat. Syariat dulu. Kuatin syariat. Salat udah nggak ada beban di dalam hati. Oh, ini panggilan Allah. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Rasulullah dulu begini, datang itu dengan senang hati ke masjid. Karena itu kalau datang ke masjid baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali Allah menggerakkan hati kita. Karena itu syariat dikuatkan. Panggilan azan, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, maka menuju ke kemenangan. Nggak mungkin kita menang. Menang lawan siapa? Lawan setan. Belum manusia, bentuk setan banyak. Belum hawa nafsu kita, banyak setannya. Makanya kalau sudah panggilan sholat, panggilan azan, kita masih berkeluyuran Allah, Allah, Allah. Nggak perlu makrifat. Kita lebih rendah daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kuatkan syariat kita. Kuat ta'alluq ma'asyih, cinta sama guru. Imam Syafi'i, ini kata-kata yang saya pegang dulu sebelum jadi seperti sekarang. Waktu itu saya alhamdulillah pernah di Mesir. Imam Syafi'i sendiri pernah menyampaikan, harus sabar kita kepada tabiat kerasnya seorang guru. Karena guru itu tidak mungkin mengajarkan kita kepada perbuatan yang anil fahsya'i wal munkar, perbuatan yang jelek dan mungkar. Karena itu banyak murid-murid tidak berhasil, tidak mendapatkan berkah, tidak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Kenapa? Karena dia telah memerangi gurunya. Bagaimana kita memerangi guru? Tidak ikut perintah guru, memerangi guru. Disuruh, diperintah guru. Murid itu adalah mayit.
Kalau disuruh mandiin, dimandiin, diam aja mayit itu. Dipencet-pencet perutnya supaya bersih kotoran, diam aja. Itu murid. Adakah Habib Muhammad perintah, kamu nyebur ke empang sana, maksiat di warung, remang-remang di situ? Nggak ada. Cuma suruh ke masjid. Itu banyak murid-murid tidak berhasil karena memerangi gurunya. Perang itu bukan angkat pedang, angkat senjata, bukan. Hati kita tidak terima diberi nasihat oleh guru, itu sudah memerangi guru. Dibilang guru jangan ngerokok, ngerokok, memerangi guru. Dibilang guru jangan begini, ikut Allah, ikut Rasul. Akhirnya perang dengan guru. Makanya tidak berhasil. Dulu Habib Segaf sampai apa? Nih, lu cuti kuburan saya. Kalau ada murid yang sukses, tidak jalan lewat torekoh yang saya bangun. Itu Habib Segaf bin Mahdi. Kita ini punya guru luar biasa. Bukan orang sembarangan. Derajatnya tinggi. Gak pernah beliau cerita, saya tuh pernah Islamkan di kampung sana, semua orang masuk Islam. Gak ada. Pernah ada masjid di Bintaro, tahu-taunya masjid wakaf Habib Segaf bin Mahdi. Gak pernah beliau bicara sama kita. Jadi itu kita taat sama guru. Kita ini jadi murid yang sebaik-baiknya murid. Orang tua dukung anaknya, diminta sampai lulus di Nurul Iman, supaya jadi orang yang berhasil, supaya jadi orang sukses. Ketika ceramah tidak suruh tahlil doa, nggak bisa ini karena apa? Tidak taat dengan guru. Suruh ke masjid, datangnya telat. Gak ada. Adakah kita punya kesulitan sabun ada, mandi ada, kamar mandi ada, baju ada. Kita nggak perlu cari uang, makan disediakan. Diminta hanya taat. Itu satu kata itu aja yang saya pegang. Makolahnya Imam Syafi'i. Harus sabar kita dengan tabiat keras seorang guru. Karena apa? Karena banyak murid-murid yang tidak berhasil akibat memerangi gurunya. Bahasanya memerangi. Setelah dijabarkan lagi perangnya bagaimana? Tidak taat. Kadang sholat telat-telat. Taat sama guru saja lambat, apalagi taat dengan Rasulullah, apalagi taat dengan Allah. Tapi kepingin derajatnya seperti orang yang dimuliakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita gak perlu makrifat mikir hal itu. Syariat aja dulu. Syariat. Nanti sampai hakikat. Hakikat saja itu. Kalian sudah gak mau cinta dunia. Ini baru sampai di hakikat ini. Uang itu gak ada harganya. Gak ada hartanya. Sampai nafsu ini sudah gak ada. Ini baru sampai hakikat ini. Baru sampai hakikat. Apalagi ma'rifatullah. Kalian udah gak di sini. Kalian hanya mau bersujud, tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bisa sampai kepada derajat ma'rifatullah tanpa lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa lewat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabdanya lewat hadis, lewat Al-Qur'an, ditulis oleh sahabat-sahabat. Kalau tidak ada sahabat-sahabat, tidak akan pernah kita sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belajar dengan giat dan dengan tekun. Karena belajar tanpa guru sama dengan belajar dengan syaitan. Ada guru di sini, tinggal kita taati. Taat. Selesai urusan. Habib Muhammad mau apa? Mau ini. Senang kita, alhamdulillah. Umi Wahidah mau apa? Mau ini. Senang kita. Keluar nggak usah capek-capek. Al-Fakir aja undangan ceramah 50. Pusing. Hari ini ada 5, ada 6. Buya Ahmad
sayang sama Umi Wahidah, Habib Muhammad, Habib Segaf bin Mahdi, ikut torekohnya. Hampir meninggal gara-gara dakwahnya terlalu banyak. Kita ilmunya banyak, tapi ketika diundang dakwah, lidah kita keluh, nggak bisa mengeluarkan apa-apa. Karena apa? Tidak taat dengan guru kita. Ketika apa? Ketika sudah lulus, ketika masih di pondok, ketika sudah jadi alumni. Ini 3 harus kita pegang. Karena apa? Guru itu sama seperti hati kita yang terantai sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kita pegang, itu kita kail. Itu yang kita benar-benar genggam. Torekoh daripada guru kita. Torekoh, manhaj, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita langsung ke ma'rifat, gak nyampe kita. Belajar biologi aja enggak. Tapi kalau kita lewat syariat dulu, ketika kita sholat, sujud, darah kita mengalir ke kepala supaya apa? Supaya mudah berpikir jernih. Ketika kita sudah berpikir jernih, sudah memiliki akal yang bagus, melihat kuasanya Allah begitu mudah. Itu yang kita cari. Makanya belajar sungguh-sungguh. Ini suruh sholat masih ngerumpi, ngomongin apa? Gibah. Aduh, orang tua saya nggak datang nih, nggak jenguk saya, gini-gini. Gak apa-apa. Doakan orang tua itu. Orang tua kita tuh kesian. Bela-belain mau datang ke sini. Ada yang IG saya WA, Bib, mohon maaf belum bisa datang, Bib. Saya jualan nggak laku, nombok. Ya insya Allah kita doakan supaya jualannya laku. Makanya jangan buat maksiat itu karena perbuatan dosa kalian di pesantren akhirnya membebani kepada orang tua kalian yang sedang berjuang untuk mendoakan dan juga mendukung kalian di pondok pesantren. Dampaknya itu ke orang tua. Tapi kalau kita berbuat baik, kita zikrullah, kita berdoa, kita mengucap ya Razak, ya Razak, ya Razak, sampai kepada orang tua kita juga mendoakan orang-orang tua. Karena itu banyak anak pondok yang taat di pondok, nggak melanggar. Tiba-tiba orang tuanya udah pakai mobil mewah. Ini masih syariat, kita lihatnya tuh di situ. Diangkat derajatnya oleh Allah. Tadinya gembel, nggak punya apa-apa. Ini demi Allah, nih potong lidah saya kalau bohong. Untuk apa saya bicara bohong? Tahu-tahu pakai mobil datang, tapi sifatnya udah berubah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita doakan beliau istiqomah di jalan Allah. Karena itu harta mendapatkan, membuat hati kita menjadi rusak. Kalau kita tidak diberi harta, nggak apa-apa. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jumpa dengannya di yaumil mahsyar, di surga Jannatul Firdaus, yaitu kekuatan dalam hati, qalbun salimin, hati yang tenang, hati yang ikhlas, hati yang ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang lebih besar daripada kita membangun Ka'bah, lebih besar daripada kita puasa sepenuhnya 365 hari dalam 1 tahun. Amalan yang lebih besar, kita bersujud sampai jidat kita meledak hitam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Menerima qada dan qadar dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai syariat ini, sampailah kita kepada ma'rifatullah, maka hidup kita di dunia ini hanya bagaikan selembar daripada seekor lalat, seekor nyamuk kecil. Tapi syariatnya diperbaiki dulu. Taat dengan gurunya diperbaiki dulu. Ngaji kitabnya diperbaiki dulu. Baca Qur'annya diperbaiki dulu. Tajwid, makhrajnya, semua hafalannya dipelajari dulu. Barulah Al-Quran akan masuk ke dalam hati kita. Maka sudah ada Al-Quran dalam hati kita yang melewati syariat dan hakikat. Sampailah kita kepada ma'rifatullah, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu. Lewat mana? Lewat para orang-orang soleh yang hadir pada majelis yang mulia ini di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Sudah itu saja, takutnya kelamaan, lapar, saya juga belum makan ya. Syariat, lapar, harus makan ya. Karena itu santri makan.
Puasa itu nanti aja, kalau kalian udah mulai gendut-gendut ya, kayak alumni udah mulai gendut, nah itu puasa supaya mengingat Allah. Kalau sekarang kita makan yang baik, makan yang tenang, ucap bismillahirrahmanirrahim, ucap alhamdulillah setelah selesai makan. Syariat dulu, syariat pelan aja. Nanti tiba-tiba kalian akan dibuka lewat doa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Waliullah untuk menjadi apa? Futuhal Arifin, akan dibuka futuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak akan pernah bisa sampai kalau hati kita masih kotor dan suuzon kepada guru kita, masih memerangi guru kita lewat apa? Tidak taat kepada guru kita. Itu yang hanya Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada tersalah kata maupun ucapan. Jazakallahu khairan katsiran jiddan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.